Kelurahan Kranjingan. Kelurahan Kranjingan terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Kelurahan Kranjingan memiliki penduduk sebanyak 5.703 jiwa yang tersebar di 4 lingkungan. Lingkungan Geladak Pakem, Kramat, Langsepan, dan Sumbersalak, yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Salah satu program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Kranjingan adalah pemberdayaan UMKM. Saat ini, kami akan mendatangi kantor Kelurahan Kranjingan untuk melakukan wawancara terkait pemberdayaan yang ada di Kelurahan Kranjingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sucin Istiqomah dengan NIK akhir 1027. Dan saya Ivan Sanjiva Reddy dengan NIK akhir 1028. Di sini kami akan mewawancarai mengenai pemberdayaan yang ada di Desa Kranjingan. Sebelum itu, yuk ikut. Strategi pemberdayaan yang ada di Desa Kranjingan ini. Kalau terkait UMKM, kita melibatkan pelaku usaha UMKM itu. Kalau pas lagi ada kegiatan terkait pemberdayaan UMKM itu kita ikut sertakan. Jadi setiap kali ada event terkait di pemerintahan, jadi UMKM kita tampilkan. Juga kita fasilitasi pelaku usaha ini untuk kepengurusan NIB. Jadi kita bantu juga karena kebanyakan masyarakat terkait multimedia IT itu kan masih kurang. Jadi kita bantu. Betulnya NIB itu kan bisa urus sendiri pakai aplikasi NIB, SIB. Itu soalnya tadi malam pas ke Bapak Ahmad Sundarino katanya itu cuma daftar mengajukan sendiri atas nama milik pribadi, tapi atas nama UMKM desa gitu Pak. Terus itu apa-apanya cuma namanya atas desa, tapi bukan milik pribadi, cuma atas nama UMKM desa gitu. Iya. Jadi mungkin penyampaiannya kurang ini dari segi SDM-nya. Jadi kita sudah bantu terkait masalah UMKM itu, baik pengajuan nanti bantuan dana bantuan modal, juga pemberdayaan kayak pengurusan NIB. Untuk kelurahan sendiri nggak bisa membantu sepenuhnya terkait bantuan kayak bantuan dana atau pemberdayaan pinjaman modal, itu kita nggak punya, kecuali di desa. Kalau desa kan ada anggaran dana desa, mungkin itu bisa dikelola. Sementara kelurahan sendiri mampunya hanya melalui program-program tersebut. Berarti itu pure semua, kalau misalnya pelaku UMKM-nya itu pure dana milik pribadi ya Pak? Dana milik pribadi. Karena kelurahan sendiri tidak bisa pengelolaan untuk pembantuan dana bantuan itu, nggak punya. Jadi kita hanya mengajukan kayak bantuan ke dinas koperasi, begitu. Untuk partisipasi masyarakatnya itu seperti apa Pak? Maksudnya sangat excited atau Untuk antusiasnya, ya, antusiasnya luar biasa. Banyak pelaku UMKM yang sudah urus NIB, juga kita ajukan ke dinas koperasi. Tapi untuk bantuannya itu tadi, bantuan dana sendiri dari pihak kelurahan ada Mas, karena kelurahan sendiri bukan OPD sekarang, sudah ikut OPD-nya di kecamatan besar. Oh berarti jadi satu? Ya, kalau ketiga kecamatan kota ini semuanya kelurahan, jadi tidak punya untuk memberdayakan masyarakat sendiri dengan ini. Ya mungkin kita hanya kasih program berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha yang besar, dan bantuan program seperti itu aja. Berarti kalau misalnya kalau dalam pemberdayaan UMKM-nya tidak ada kendala ya Pak? Atau ada cuma? Ya kendalanya cuma kalau program seperti NIB ini karena membutuhkan gadget ya, itu kebanyakan masyarakat masih belum mampu, meskipun dia sudah punya Android, masyarakat banyak kurang paham. Seperti contohnya ibu itu sama bapak itu, dia kan sudah punya HP Android, akan tetapi dia tidak bisa untuk pengurusan NIB-nya. Sementara NIB itu kan diperlukan di program-program pemerintahan. untuk pemberdayaan itu berupa apa Pak? Maksudnya pelatihan atau bantuan? Ada yang pelatihan, kemarin itu hanya ada kita koordinasi dengan BLKI, BLK, Balai Latihan Kerja. Di
situ, jadi program dari itu. Terus pemberdayaannya pelatihan di ini, programnya milik dinas koperasi. Jadi kita ikut sertakan banyak masyarakat yang antusiasnya luar biasa. Berarti cuma kendalanya cuma satu ya Pak, rendahnya SDM itu ya Pak? Ya, terkait IT ya, Ya, terkait IT-nya. IT, ya. Kalau berjalan usahanya, masih sudah berjalan bagus. Mungkin pelaku-pelaku usaha yang pandai dengan IT cuma warga yang ada di rumahan. Karena ada usaha-usaha kecil di rumah, kerja di rumah, dia urus NIB sendiri sudah bisa. Atau mungkin mengalami kendala yang sedikit jadi kita bantu. Kalau misal UMKM-nya tuh cuma UMKM aja Pak pemberdayaannya atau ada pemberdayaan yang lain? Kalau pemberdayaan yang lain seperti remaja yang baru lulus sekolah, jadi kita memberdayakan berkoordinasi dengan BLK, Balai Latihan Kerja, seperti menjahit, merias, kayak buka kelas bengkel. Oh berarti kayak difasilitasi ke pendidikannya sama ibunya? Iya. Modal untuk pas waktu itu kan ada pelatihan ya Pak, itu pas kayak kan sudah dijelaskan kalau misal dananya milik pribadi, itu pendapat masyarakatnya pas awal-awal itu gimana? Apa antusias cuma sama pas pelatihannya? Tetap mengikuti antusiasnya itu. Tetap mengikuti meskipun mereka tahu hanya dikasih bekal ilmu aja. Oh berarti mereka memilih sendiri untuk berdiri menjadi UMKM atau enggak? Betul. Juga kemarin ada pelatihan dari BLK terkait pembuatan pabrik, ibu-ibu yang pada nganggur di rumah dikasih pelatihan. Untuk model pemberdayaan yang digunakan Model pemberdayaan yang digunakan yaitu pelatihan atau dari rumah aja itu. Kalau membantu secara modal atau memberikan pinjaman modal kita belum. Nggak ada anggaran untuk ke sana. Seandainya ada anggaran dana desa, mungkin kita bisa membantu pelaku usaha kecil ini kasih pinjaman, modal koperasi atau gimana. Karena keterbatasan kami memang kelurahan ini tidak punya anggaran untuk ke sana. Jadi yang kita punya hanya program-program seperti itu. Pelatihan, mungkin ada dana bantuan atau apa, jadi kita cari pelaku usaha itu. Memang namanya bantuan itu kan tahun itu sekali, itu pun nilainya kecil bisa. Kecuali kalau desa beda, di desa itu ada anggaran kurang lebih 1,4 berapa ya, itu mungkin bisa itu nanti beda dengan pemerintah kelurahan. Kalau fokus pemberdayaannya ini sendiri apa pelatihannya kayak pelatihan sama penyuluhannya itu terbuka untuk umum atau cuma untuk ibu-ibu PKK Pak? Umum, baik mulai dari remaja yang baru lulus, ke anak-anak yang sudah berhenti sekolah. Jadi juga tidak harus ke ibu-ibu, nah, ada anak-anak atau mungkin yang baru di PKK. Kalau UMKM sendiri di sini yang sudah terdaftar ada berapa? Ada berapa Pak? Kalau yang sudah mengajukan NIB itu kurang lebih ada 100-an. 100 UMKM? Iya. Sebenarnya kalau UMKM-nya sendiri banyak, kan tetapi mungkin mereka kurang begitu paham dan harus menyediakan email, nomor WA, itu yang mereka terkendala. Selanjutnya, kami melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Ahmad Sundari. Beliau merupakan salah satu pelaku UMKM yang ada di Desa Keranjingan. Maksudnya belajar sendiri atau ada pelatihannya kayak penyuluhan langsung sama prakteknya? Kalau dulu iya, ada prakteknya di kelurahan sana. Oh berarti masuk ke bagian kayak ibu-ibu PKK-nya atau semuanya Pak? PKK-nya dulu, Oh kayak bikin tempe dulu sembarang lah gitu.
caranya buat tempe apa gitu, lengkap dulu di kelurahan itu. Jadi penyuluhan langsung praktek gitu. Oh, jadi memang kayak sering Pak, kayak pelatihan-pelatihan dari desa gitu Pak. Iya. Ya enggak sering, cuman pernah. Berarti kalau misal di Keranjingan ini sendiri pemberdayaannya itu fokus ke UMKM aja atau ada yang lain Pak? Ya kan bukan ke enggak bukan macam-macamnya masyarakat kan gitu. Tapi kemarin kata yang wawancara di desa itu yang lebih diprioritaskan katanya UMKM. Maksudnya UMKM-nya itu kan kemarin katanya yang Pak Agus ya. Iya. Itu yang siapa Pak Ahmad Sundari itu kerupuk kan. Itu Iya. apa ada kayak usaha UMKM lain kayak selain kerupuk gitu Pak di desa atau semuanya fokus ke kerupuk aja? Enggak macam-macam ya. Usahanya maksudnya. Iya, macam-macam. Di sini anak saya mie, bakso gitu. Oh, berarti itu mengajukan sendiri kayak mau menjual ini di UMKM ini itu mengajukan sesuai kemampuannya. Maksudnya tidak sama desa disuruh keluarga ini bikin ini. Oh, enggak. Berarti mengajukan sendiri. Iya, yang kelompoknya sendiri gitu. Iya, bukan langsung ditunjuk oleh kelurahan, ibu ini bikin produksi ini, enggak. Jadi kemampuannya sendiri, keahliannya sendiri kan gitu. Oh, berarti disesuaikan sama keahliannya. Iya, iya. Pas pembentukan UMKM ini apa ada bentukannya Pak Janji? Dulu ada, pokoknya alat mau bikin ini, alatnya ini gitu, ada dulu. Oh, berarti difasilitasi. Iya, iya. Kalau modal Pak, kayak modelnya kayak misal mungkin dari desa dikasih pendanaan separuh dari milik pribadi atau semuanya milik pribadi Pak? Pribadi semua. Itu berjalannya cuma secara pribadi atau pas ada acara itu di Pak? Maksudnya kayak misal ada acara 17-an itu ada stand-standnya sendiri atau enggak Pak? Enggak. Berarti cuma fokus di sini aja, maksudnya Iya. kayak Pak misal ibu kan usaha kerupuk. Biasanya langsung di sana gitu ya. Iya, berarti Enggak. berarti cuma jual sendiri Ah, aja. ah, iya. Cuma namanya punya desa. Iya, termasuk ikut Iya. data di kelurahan. Iya. Kalau Bapak sendiri itu produksi kerupuk apa Pak kalau boleh tahu? Kerupuk puli. Iya. Kerupuk ini. Bibir merah itu deh. Bibir merah. Bibirnya. Iya. Oh, yang yang pinggirnya merah. Iya.